Ya saya sih yakin Ustaz, kalau saya ditakdirkan itu rezeki gampang. Makanya saya yakin ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, atau ma naqasat shadaqatum min malin. Saya yakin Ustaz, dengan ayat yang mengatakan apa yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti, bahkan tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Tuh hadis Nabi dia yakini, anfik unfik alaik, infakkan hartamu Allah infakkan kamu. Ya, saya nggak pernah takut miskin Ustaz. Masya Allah, betul-betul dia tiru Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Udah, kalau untuk urusan Allah memang bertahap ya, nggak bisa langsung. Tetap ada usaha untuk meyakinkan diri bahwa yang namanya sedekah, infak, sodako, zakat, nafkah, ini semua penyebab datangnya kebaikan. Karena ternyata yang bikin kita kaya itu bukan kerja keras. Banyak yang kerja keras sampai ngetok-ngetok batu tiap hari nggak kaya-kaya. Keras banget tuh orang kerjanya. Tapi kan ternyata yang bikin kerja keras kita betul-betul semangat dalam bekerja, wallahi ya ini sedekah. Jadi kalau miqdar Allah sudah ukur. Ya, innallaha qaddara maqdaral khalaiq. Ada takdir yang telah Allah tentukan sudah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah berikan takdir dengan ukuran yang berbeda. Allah nggak zolim kalau si kecil ini makannya sedikit karena lambungnya belum besar, tapi kan judulnya hidup. Ya kan nggak adil Ustaz kalau yang orok makan cuma setatakan beras tumbuk lagi yang halus. Si gede ini makan satu paket makanan. Kayaknya nggak adil. Ya adil lah, lihat efeknya, bukan lihat proses makannya. Ya Anda jangan suka bilang, ya Allah Ustaz, Allah nggak adil banget Ustaz. Saya yang banting tulang tiap hari berteman dengan kotoran, pupuk kandang, menanam, memetik, lelah Ustaz. Nilai nggak seberapa, malah si penikmat yang paling kaya. Rezeki itu bukan cuma tumbukan uang bro. Ente sehat itu nikmat. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Rasul. Ada dua nikmat yang semua orang pengen, kalau sudah dapat dilupakan. As-sihah wal faraq. Ini nikmat. Waktu sehat, waktu kosong. Kamu punya sehat, macul tiap hari, nggak kenal klinik, betul? Nggak kenal rumah sakit. Ya Allah, nikmatnya Masya Allah. Ini orang di Jakarta kaya-kaya, cuma entar-entar sakit. Penderitaannya dua. Yang pertama macet ke rumah sakit, betul ya? Yang kedua orang nengokin males, macet. Ya jadi sebenarnya penderitaan. Anda punya waktu kosong, kerja cuma macul dari waktu duha sampai siang. Nggak ada Pak Tani nanam padi sore, nggak ada. Semua di bawah jam 12. Makanya kalau di kampung-kampung musola, masjid, zohor kosong kebanyakan tuh. Mulai ramenya ya asar, apalagi maghrib rame tuh. Lihat nikmat sekali. Masya Allah, Anda punya waktu kosong ngelihat anak-anak, perkembangan mereka, pertumbuhan mereka. Makanya anak Pak Tani banyak yang sukses. Kenapa? Berteman sama orang tuanya seharian full. Kita sukses dalam bentuk keuangan, ekonomi, cuma kita nggak sukses. Kenapa? Sampai lupa nama anak. Pokoknya tiap tahun atu aja gitu ya. Siapa namanya Mak? Ya udah lupa betul-betul ya. Saking sibuknya. Kelewatan nih orang. Ya sampai lupa ini anak mau disekolahkan di mana nilainya. Ya Allah, dua nikmat sehat dan waktu kosong tuh. Udah waktu kosong, fa idza faragta fansab. Ya cuma saya juga nggak paham kalau kita berusaha untuk ngebaca nih masalah di negeri kita nih. Perusahaan itu jelas loh. Pak Tani itu sekarang kebingungan mau macul apa, semua dicor. Cikarang, Kerawang jadi perumahan tuh. Sekarang ada mie rebus, mie karta, dia Masya Allah. Dibikin tower bererot di tengah-tengah kampung, orang kampung geleng pala, ya tenaunnya. Ayat toweran ya. Banyak tower dibikin bingung. Petani bingung macul apa?
Ya kalau petani saya suka bilang kalau di Bogor ya, kalau saya nggak ada umur, karena ya Allah saya ini deket banget sama kematian, saya bilang tiap hari di motor, sampai apal istilahnya, sampai apal merek-merek ban. Ya, ya kalau lagi parkir, lagi lampu merah kan, truk, bannya saya baca tuh merek, sampai apal gitu. Dekat dengan maut kalau saya nggak ada umur, saya suka bilang sama orang-orang Bogor ya di yayasan, tolong sampai kapanpun buat sebuah lembaga pendidikan yang alamnya itu 45-55. 45 itu biarkan jadi bangunan, 55 tetap jadi alam. Karena kalau Pak Tani nggak ada yang dipacul, tembok kita dipacul urusannya. Banyak jadi maling di mana-mana kan. Terus tegakkan hujah bahwa cetaklah generasi para wanita-wanita ini ibunda para ulama. Kenapa? Biarkan mereka menjadi bidadari di sorga mereka. Siapapun menghayalkan rumahku sorgaku, cetak para wanita ibunda para ulama. Ya, jadi saya katakan begitu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti yang terjadi di Indonesia kan lapangan pekerjaan lebih gampang perempuan. Udah sawah dibikin cor-coran, dibikin aspal, dibikin bangunan, kemudian perempuannya juga diterima kerja gampang. Ya sorga nggak ada bidadarinya. Rumahku sorga, aku bidadarinya kan perempuan. Nah karena sekarang kalau perempuan semua di aspal, kata orang sorga kosong amat. Iya, bidadarinya nggak ada. Udah nggak ada sorga lagi di negeri kita, betul? Ayo anak laki jangan nyari kerja, ciptakan pekerjaan. Jadi orang yang punya harga diri, biarin kecil kepala teri daripada gede ekor kakap. Punya harga diri kita. Jangan bergelantungan di pundak-pundak mayit. Ini orang-orang kafir cuma ngelola kita dengan cara yang haram, kenapa kita kasih? Ayo ciptakan pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan. Sudah saatnya. Biarkan wanita-wanita kita ini berdiam di rumah, menjadi bidadari, menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bukan malah tawaf di mall gitu loh. Bagus dia nggak angkat tangan di satpam, bismillah Allahu Akbar, subhanallah, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ayo kita minta sama Pak Gubernur, ini nggak ada lagi perempuan-perempuan dipajang ini di pinggir-pinggir jalan, dibuka auratnya. Ya Allah, Islam cinta sama perempuan, suruh tutup auratnya. Ayo ajak, insya Allah Pak Gubernur mau mendengar. Lawang baik kok. Hal-hal yang membuat rusak anak bangsa jangan diiklankan sudah, tapi ajakan-ajakan kebaikannya. Kalau bisa, wallah, Anda legenda Pak Gubernur. Mungkin Anda nggak bisa merubah Jakarta, tapi Jakarta akan berkata pernah anak Anda di sini. Masya Allah. Ayo tegakkan, jangan takut. Mumpung ada kesempatan cuma 5 tahun loh. Kedepannya kita nggak paham apa yang terjadi, betul? Ayo, ayo. Anak bangsa dukung, doakan, doakan. Doa anak bangsa akan mendapatkan kebaikan, diberikan kepada oleh Allah. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul Allah jamin. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah jamin. Jangan suuzon sama Allah. Jadi nanti kalau sampai mungkin kita sudah berusaha cuma nggak ada perubahan, jangan salahkan Allah. Karena Allah pengen kamu itu bukan sukses, bukan gagal, sabar atau syukur. Ada kalanya doamu didengar, ada kala doamu dialokasikan dengan yang lain oleh Allah. Ada saatnya doamu dipending karena belum saatnya diberikan. Karena kalau orang yang tahu meminta adalah sebuah kebutuhan, dia akan setting manfaat yang dia minta. Ya Allah, habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Karena dia tahu kekurangan masa lalu yang dia miliki. Masa lalu hamba yang kelam, yang gelap, ya Allah, membuat hamba tak pandai menghafal Quran, membuat hamba tak pandai beribadah dengan benar, ya Allah. Sementara kalau hamba wafat nanti, bukankah doa anak yang soleh yang masuk ke lubang kubur hamba, ya Allah, diminta. Orang yang seperti ini Allah kasih anak yang soleh. Bukan cuma minta, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, yang penghafal Quran, ya Allah, biar teman tahu siapa saya. Begitu gitu ya. Sombong ya orang. Jangan, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada hamba untuk menaklukkan dunia, ya Allah, mengelola dunia dengan benar, ya Allah. Kalau kau titipkan harta dunia, ya Allah, di sekeliling hamba banyak orang yang butuh, ya Allah.
Ini kristenisasi dahsyat di negeri kita ini. Halus gayanya, dirusak akidah anak muda, dibikin Islam berkhilaf, ribut sana ribut sini, sampai orang pada bingung. Ya Allah, gimana ya? Sampai saya sengaja bikin kegiatan nanti di Al-Azifi Family 10 sampai 12 November itu ya, judulnya Kemana Akan Ku Cari. Kenapa? Karena banyak orang yang bingung. Terus ngaji di mana, Ustaz? Saya harus ngaji di mana, Ustaz? Saya bingung. Yang ustadznya begini, yang ustadznya begitu, saya dibikin bingung. Wah, ini kayaknya ente perlu ngobrol khusus nih sama ustadz nih. Kita bikin 3 hari full, kita ngobrol nanti. Oh, Masya Allah. Tujuannya apa? Supaya diluruskan. Jangan bingung. Ya bingung lah ustadz, lawang saya orang baru hijrah. Ini ustadz gini, ini kajian begini, pada ribut gini-gini. Wallahi akhi, orang yang berhijrah harus dibimbing. Jelaskan sama dia, setelah anda hijrah belajar. Sama siapa tat? Ya sama orang yang jelas, bukan yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga makananmu, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Nanti Allah yang bimbing kamu. Hijrah itu total. Udkhulu fi silmi kaffah. Makanya dalam Islam, kalau ada orang hijrah baru masuk Islam, suruh dibantu supaya dia nggak berpikir yang lain kecuali belajar. Giring dia untuk tahu bahwa kebaikan itu ada hukum sebab akibat. Karena Allah yang mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang pasti kamu minta ke Allah, tidak mungkin Allah berikan sama kamu kecuali kamu mentaati Allah. Bagaimana bisa taat sama Allah? Kenali Allah, pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifat, pahami uluhiyahnya, tegakkan la ilaha illallah. Didik dia untuk tidak terjebak dalam syubhat, khilaf. Karena yang paling baik, kalau ada sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang syubhat, maka pilih yang jelas. Jangan beragama dengan organisasi, jangan beragama dengan partai. Nanti kita akan lawan agama dengan ADART. Ini susah. Allah sudah berfirman, tapi menurut pimpinan kami, siapa itu orang? Pimpinan kami, Allah berfirman bro, pimpinan kami. Ya kesepakatan musyawarah partai kami, Masya Allah, malaikat liatin di atas, ada Tuhan baru nih. Jangan, antum belum bisa menegakkan, ya antum istighfar. Tapi kan agama sudah baku, agama sudah nggak berubah. Agama sampai kapanpun qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Udah jangan diotak-atik. Loh kita sering dengar kok, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kan ayat penyempurna. Allah yang bilang agama telah sempurna, jangan dibikin-bikin. Lihat firman Allah, lihat sabda Rasul. Jangan menurut kita, jangan kembali kepada sesuatu yang hak. Ya, jangan menjadi hakim untuk sebuah ibadah, sebuah sunnah yang jelas ulama sepakati, jangan. Ya, kitanya juga harus tahu. Habis terkecoh Ustaz, dia pinter gini, pinter gitu. Rasul sudah bilang, ad-du'at al-abwabi jahannam. Akhir zaman nanti banyak para dai dari pintu jahannam, kata Rasul. Sahabat tanya, Hudzaifah ibn Yaman tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Tolong berikan ciri-cirinya ya Rasul. Nabi tegas mengatakan apa? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kurang apa itu bahasa? Nanti mereka sekulit dengan kita, bingung ente. Berbicara pun pakai bahasa kita. Tapi kalau anda paham Quran, paham hadis, ini yang diomongin bukan Quran, bukan hadis. Enggak dikecoh. Anda baca Quran di kuburan, ulama enggak ada permasalahan. Baca buat mayit yang enggak boleh, betul? Jangan timbulkan syubhat. Jelas kita boleh baca di mana saja selama enggak ada penghalang, karena adab bicaranya. Tapi kan para sahabat enggak melakukan. Jangan hembuskan fitnah di masyarakat. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sahabat sudah melakukan, jujur itu kebaikan. Tapi kalau tidak, kembali kepada contoh mereka. Sebaik-baik umat yang pernah Allah muliakan. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Siapa? Sahabat. Ukhrijat, azharo, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa? Bawa misi Rasul. Bukan setiap orang boleh khuruj keluar, bukan. Ditampakkan beda nih para sahabat. Kenapa? Bedalah mereka. Lawang mereka bawa Quran dan Sunnah yang pasti bertentangan dengan adat tradisi. Makanya penyakit godaan dakwah zaman Rasul dan sahabat tradisi. Sama dengan kita di sini. Lawang kita sampaikan yang Rasul sampaikan dibilang ajaran baru. Ya kan baruan dia. Kita kan mau yang Rasul. Cuma karena nggak nyampe ya dianggap baru. Bukan, kita ini pengikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk paham idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih kita bermazhab dengan hadis tersebut. Nah sekarang kalau hadis sifatnya perintah, amr, wajib bukan? Wajib. Kemarin rame masalah sorban, betul? Masya Allah, kita klarifikasi tetap aja rame betul, sampai kita bilang itu sunnah Rasul. Saya Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Basir mengatakan itu sunnah, jelas. Cuma ya orang terus aja sudah mau bilang apa ya Allah yahdi. Saya balikin tanya, kalau memang ini sunnah ya kita sudah nggak bahas lagi, tapi yang wajib kenapa Anda nggak pakai? Nabi perintahkan tipiskan kumis, panjangkan janggut. Hukumnya apa? Wajib. Ente nggak pakai bro. Yang wajib ditelantarkan, yang sunnah dicemooh. Ini kan muskilah. Terjadi di masyarakat kita. Lihat perusak-perusak sunnah, lihat. Makanya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak usah khawatir, nggak ada yang membahayakan kalau Allah sudah ridho. Ayo tegakkan. Tapi itu kan furu'iyah ya, makanya rapikan akidah. Biar kalau bicara furu'iyah itu ilmu dan waktu yang menyempurnakan kita, insya Allah. Allah akan mudahkan kita, masya Allah. Jangan khawatir. Ya, bahkan dalam sebuah di dalam Al-Quran itu di surat At-Tolak ayat 5-nya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Lihat, orang yang berhusnuzan kepada takdir yang telah Allah takdirkan, Allah bikin dia jadi orang yang bertakwa karena husnuzan dalam ibadah. Dia bersabar, dia sholat, dia bersabar, dia buat kebaikan, dia isti'anah, dia minta sama Allah. Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat, sehingga sholat bikin dia bertakwa, umroh haji bikin dia baik, sedekah bikin dia mulia. Allah katakan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajran. Yukaffir anhu, Allah akan tutupi sayyi'atihi, semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajran, Allah akan perbesar balasannya. Lihat, tidak ada keburukan sama sekali. Kita berhusnuzan dengan takdir baik, dan semua takdir itu baik kalau kita berhusnuzan. Ya, ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik, tapi secara umum yang namanya takdir itu baik, karena Allah nggak mungkin berbuat zalim pada takdir tersebut. Tapi kita bisa menjadi penyebab datangnya takdir yang buruk. Ya, banjir bandang buruk dong, betul? Takdir yang buruk. Iya, kenapa? Karena kita yang buang sampah sembarangan tadi. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan bahwa Allah akan selalu liputi dengan ujian yang tak kunjung selesai, bala azab pada sebuah negeri. Kenapa? Ya karena kita banyak berbuat maksiat. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu buruk, itu takdir buruk ya. Kita kering kerontang, nggak bisa nanem, hujan berlebihan, badai, banjir bandang, itu semua buruk semuanya. Cuma Allah itu nggak mungkin datangkan keburukan kecuali ada penyebabnya. Ternyata penyebabnya jelas kan? Kita sering makan riba, kita mengikuti pemimpin yang nggak jelas mau kemana membawa kita. Kita orang yang betul-betul
ridho dengan perekonomian sampai nggak tertarik dengan keagamaan, kita tinggalkan jihad, ya sudah. 4 penyebab mendatangkan keburukan. Nah, jangan salahkan Allah kalau keburukan kita rasa, karena secara umum juga kalau Allah turunkan ujian bala, Allah, Nabi yang mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, pasti Allah turunkan ujian. Kalau dibiarkan saja, ini Allah pengen yang buruk buat dia. Nah, kita bersyukur negeri kita ini diuji sama Allah dengan ujian yang banyak. Tapi lihat, kita nggak seperti Mesir, kita nggak seperti Palestina, kita nggak seperti Suriah, kita nggak seperti Rohingya, Muslim Rohingya. Ya bukan nggak nutup kemungkinan kita bakal mirip dengan mereka kalau kita nggak buru-buru bangkit, gitu loh. Kenapa? Di Indonesia ini berpulau-pulau, setiap pulau masih punya ulama. Ulama itulah yang mendatangkan penjagaan. Nah, apalagi sekarang rakyat bangkit, sunnah di mana-mana. Ini musuh Islam berusaha timbulkan fitnah. Antum jangan terpancing. Antum boleh baca sosial media, silakan, tapi jangan beragama dengan sosmed. Tabayun, datang ke guru-guru antum, langsung tanya sehingga terbuka. Iya ya. Kenapa kata Ibnu Qayyim, adiddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Ibnu Qayyim sudah katakan dalam kitab Majalis Salikin, beliau mengatakan adiddu dawa adiddu yuzhiru hasanuhu diddi. Musuh akan mempertontonkan kebenaran musuh yang dimusuhi. Karena dengan adanya permusuhan akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak usah khawatir. Antum tegakkan tauhid, dihujat, berarti dominasi kesirikan sudah ada. Berarti penyakit negeri ini nggak maju. Kenapa? Syirik yang dianggap biasa. Syirik yang dianggap biasa, riya yang paling sering. Maka Nabi mengatakan akhwafu ma akhwafu min ummati, yang paling aku takutkan dari umatku ini asyirkul asghar, syirik kecil yang kalian nggak berasa. Kalian beragama untuk sombong. Iya, lihat, sampai saya tekankan sekali, khususnya buat orang-orang yang mau umroh, yang mau haji, yang mau nikah, yang mau berbuat baik, tolong karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, pengen dilihat, lihati saya mampu, Allah hancurkan Anda. Allah akan hancurkan Anda. Tidak akan pernah tegak sebuah kemuliaan kalau pengen dipandang oleh manusia, apalagi berkait dengan ibadah. Luruskan niat, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah paling benci sama orang yang sombong. Jangan pernah merasa lebih di hadapan manusia. Mungkin sudah lama kita banyak melakukan kesombongan di hadapan Allah. Salah satu bentuk kesombongan adalah ketika kita takabur. Kita mengambil sifat Allah. Allah al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Allah boleh sombong, kita nggak boleh sombong. Masya Allah ya. Biar panjang bahasan kita berdialog kali, biar banyak tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan kita terus berdoa bisa merubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan ini sabda yang azim, sabda yang betul-betul manfaat buat umat. Memang ada beberapa takdir yang kita nggak bisa rubah. Ya salah satunya ketetapan kita menjadi laki atau perempuan, kita nggak bisa meminta sama Allah. Ya berubah diri jadi perempuan kalau kita laki-laki atau sebaliknya nggak bisa. Kita meminta sama Allah untuk ditakdirkan menjadi ibunda para anbiya, para nabi dan rasul, ya nggak mungkin ya. Kita minta sama Allah sesuatu yang mungkin, gitu lah. Nah sesuatu yang mungkin inilah yang boleh kita minta. Jadi memang betul kalau kita tercipta dalam keadaan bodoh sambil belajar, kita meminta sama Allah dijadikan orang yang pandai, bisa berubah. Sekarang negeri kita banyak ujian yang tak kunjung usai. Yuk berbenah diri anak bangsa, udah saatnya kita bergandeng tangan. Yuk kita memajukan negeri ini, bukan saling menghujat, saling mencaci. Bantu pemerintah dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sambil berdoa bisa, insya Allah. Lawang bambu runcing bisa mengusir Belanda yang senjatanya canggih kok.
Kenapa sekarang kita mampu beli senjata canggih kok kita terpuruk melawan orang yang cuma bawa bambu runcing, kita nggak sanggup. Bisa Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi tinggal siapa yang berdoa dan bagaimana dia berdoa. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, kalau sudah bicara ibadah, pasti Allah perintahkan, pasti Nabi contohkan. Apa perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Ni-nya itu mufrad. Berdoalah kepada aku saja, berarti tidak ada kesyirikan. Kul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Esakan Allah, baru kau minta Allah as-somad. Ada teknik kata Allah. Nabi ajarkan banyak beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, baru dia berdoa. Boleh bertawasul dengan amal soleh, menutup dengan solawat, minta orang-orang soleh mendoakan kita yang masih hidup, minta orang tua memberikan keberkahan dalam bentuk doanya. Semua diajarkan. Kalau sudah begitu nggak ada yang nggak mungkin. Dunia ini alam kemungkinan. Dunia ini alam kemungkinan. Hati anak Adam, kata Rasul, di antara dua jari Ar-Rahman. Allah bolak-balikan hati manusia, makanya ada doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, boleh? Silakan. Bismillah Ustadz, saya baru hijrah dan taubat dari narkoba. Bagaimana caranya agar saya istiqomah? Jazakallah khair. Iya. Berikan alasan pada diri Anda kenapa Anda bertobat dari narkoba, sehingga ketika Anda sudah tahu bahwa buruknya narkoba menjadi sebuah pijakan awal Anda meninggalkan narkoba. Sisanya cari penyebab terjadinya Anda masuk dalam lingkungan narkoba. Karena ulama sering mengatakan berawal narkoba itu karena kita menerima pemberian orang lain. Ada ajakan dalam Islam ini, perempuan khususnya suruh banyak sedekah, karena efek sedekah bukan cuma jadi orang kaya karena sedekah, tapi orang yang bersedekah itu jauh dari yang namanya kemaksiatan narkoba. Karena orang yang suka memberi nggak suka menerima, ya ada ketertarikan untuk nggak gampang menerima. Saran saya, pahami penyebab-penyebab dulu Anda ikut. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan orang soleh. Hijrah. Kalau narkoba ini harus hijrah total. Jangan berteman sama orang-orang yang pernah narkoba bareng. Tinggalkan semua. Punya lingkungan yang baru. Karena masih ada apa kalau orang Sunda bilang agak sakau ya. Kalau ngeliat orang mabuk tuh pengen gitu ya. Kayak orang rokok. Kalau pengen ninggalin rokok ya harus total. Jangan bergaul sama yang rokok. Berhenti ngerokok, berteman sama orang yang ngopi, bebusa. Terus Masya Allah, ada godaan berat nih gitu. Ya susah, dia pernah ngasihin pecu-pecu begitu ya. Ini dapat bocoran dari Iwan, kata Anda tuh nggak kuat kalau ngeliat kopi bebusa, embun turun sama suara pecu. Salah ya, hindari deh gitu. Jadi memang harus total ya, berteman sama orang saleh. Sisanya banyak beristighfar, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah jadikan anti perempuan yang betul-betul hijrah, dijauhkan dari masa lalu yang buruk tersebut ya, bahkan dijadikan ibunda para ulama insyaallah ya, insyaallah. Saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tadi bilang kita tidak boleh memagari memagari terlalu tinggi ketika kita hijrah. Bagaimana menyikapi teman yang mengajak kita untuk urusan duniawi, seperti misalnya nge-mall? Saya gabung dengan mereka, saya jadi gak putus ibadah. Saya takut apa yang sebaiknya saya lakukan? Iya, nge-mall apa sih? Nge-mall. Oh, mall ya. Aku kirain nge-mall baju. Ya kenapa emang nge-mall nggak boleh? Boleh lah, tinggal tergantung nge-mall ngapain gitu loh. Kalau memang buat belanja ya ke mall, tapi ya sebatas belanja, jangan pindah kantor gitu loh.
Bahkan kemarin sengaja saya bikin kegiatan, saya nggak, demi Allah saya nggak niat ngaji di mall, saya cuma bilang ngopi sore bareng Bang Subhan di mall gitu ya, ada di cafe yang kita tentukan kemarin di Pondok Indah 3 tuh ya, di Halal Bistro. Iya, tujuannya apa tuh, ada ustadz tuh kalau mau ngobrol gitu ya, jadi bukan daftar dong ngaji di mall, salah, justru dapat bocoran mumpung ada ustadz tuh kali mau ngobrol ya, daripada ngerumpi yang enggak atau cuma sejam sebentar waktunya santai bisa rileks gitu lah ya, boleh-boleh aja. Sekarang di mall juga sudah banyak kok ajakan-ajakan yang baik. Atau kalau mungkin kita bilang saya nggak mau ke mall, ini handphone lebih dari mall, betul? Lebih dari mall. Maka saya bilang dari kemarin, kadang-kadang nih kita buka handphone kayak mau masuk WC doanya. Nyalain pertama tuh kita pencet power, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki, setan perempuan ini. Karena ini handphone, astagfirullahaladzim, apa yang nggak ada, antum nggak perlu tawaf di mall, cukup nyalain handphone. Maksiat di tangan anda. Tuh kalau buka handphone bacanya begitu, giliran tutup gimana? Sama, matiin, lempar gufronaka, gitu ya, sama deh. Kayak keluar WC gitu. Ya, jadi kita nggak bisa menghindar. Kalau memang kita butuh ya kenapa enggak, mudah-mudahan dengan jual beli yang betul, kita betul kan ada doa masuk pasar, keluar pasar, boleh, nggak apa-apa. Tapi temen itu memang ngajaknya untuk kepentingan. Nah kalau tadi diajak mungkin suruh nongkrong yang nggak penting, nantilah kita bahas deh. Ada tanda-tanda orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Salah satunya bakhil dengan waktu. Waktu yang dimaksud dibuang-buang. Jadi kalau temennya ngajak ngebuang waktu, dia tanya, kumpul di mall mau ngapain? Ya nongkrong aja, nongkrong doang. Enakan di sini bro, ya rumah sendiri mau gaya apa juga boleh gitu kan? Ya enggak, kita pengen ya ngobrol-ngobrol santai tentang agama ya, enggak lama. Nah mungkin kita lihat efek itunya. Tapi kalau memang enggak ada manfaatnya, ngapain? Nongkrong dalam Islam boleh, tapi hak kotorik hak kohu, kata Rasul. Perhatikan hak orang jalan. Jangan gara-gara nongkrong orang keganggu, pemandangan jadi nggak baik, jangan. Ya kita nongkrong di sebuah tempat, kita nggak bisa menghindar. Kalau yang namanya nongkrong tuh hobi anak muda. Cuma tongkrongannya buat apa? Kalau cuma ngobrol yang nggak penting, kan waktu pinjaman dipakai buat yang nggak penting, dosa, mubazir. Akhirnya kita keras hati untuk sebuah hal yang tidak bermanfaat, kita jadi keras hati nantinya. Wallahu a'lam. Ya, yang saya maksud itu meninggikan pagar di sini, membatasi diri, ya. Jadi bukan cuma rumah yang ditinggikan pagarnya, tapi memang dia batasi diri. Dia ukur. Kalau memang bakal dia jadi nggak baik dalam pergaulan, dia mundur dulu. Tapi dia nggak tinggalkan temannya. Karena saya pernah sampaikan di beberapa kajian bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Rawahu Tirmizi. Bukan berarti antum tetap bergaul, kalau bakal beresiko. Babnya jelas, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Kalau anda hijrah masih bergaul sama yang nggak baik, bakal rusak. Jangan. Perdalam agama, kuatkan iman dan akidah anda, kemudian datangi mereka, dakwahkan. Karena yang namanya teman tuh asik dalam berdakwah. Kita kalau berteman dakwah tuh enak, bebas ngomong. Antum juga nanyanya juga asik. Jadi hidup suasana. Makanya itu yang Nabi ajarkan kepada para dai. Kata Rasul, walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini, Rasul menjadikan dirinya sahabat orang-orang yang didakwahi. Jadikan dia sahabat. Nggak usah rubah suara kalau ngomong agama, biasa aja bro. Kalau ngomong lo gimana Allah berfirman ya lo nggak demen. Jangan gara-gara di mimbar berubah suara, jangan. Alazifi bro, apa adanya gitu ya, jangan sampai dibuat-buat.
Hidup ini kan apa adanya. Maka saya sering bilang, Al-Azifi bro, hidup ini apa adanya, jangan direkayasa. Anda sudah begini-begini, sudah ini fenomena indah sudah, Masya Allah. Jangan dipaksakan. Anda orang Indonesia pakai batik, pakai sarung, pakai songkok, wallah zen, keren. Jangan paksakan pakai gaya yang lain, takutnya nggak nyambung. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Cuma Anda ukur yang Anda nyaman tuh apa. Makanya saya respect di majlis-majlis para masyayikh di Madinah, itu ulama nggak ngomel, yang habis pada main futsal, basket, pulang kerja, mau ke masjid, kumpul semua. Yang penting nyaman, kan belajar itu kan enjoy. Yang enjoy buat antum apa? Jangan paksakan. Yang tadinya santai pakai celana, mau pakai jeans, mau pakai kedora, itu giliran ngaji berubah. Sampai susah jalan, dikit-dikit, mau kemana? Mau ngaji, duduk sampai susah. Kapan nulisnya kita kalau begitu ya? Dibikin asik. Karena agama tuh asik, dan kita punya Allah yang maha asik. Allah, ya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, tuh asik sekali. Bertakwalah semampunya, kata Allah. Ya, jangan dibikin-bikin. Assalamualaikum. Apakah ikhtiar salah satu apa nih? Ente ngasih yang tulisannya rusak semua ya. Apa ikhtiar salah satu bagaimana pada rusak dah? Nggak bisa baca. Ayo mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Saya pilih pertanyaan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masuk surga dan masuk neraka adalah takdir Allah? Naam, takdir Allah. Ya, takdir Allah. Tapi neraka takdir yang buruk. Penyebabnya Anda yang buat. Apa yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawin ala sirati mustaqim. Allah bakal balikin dulu di dunia dia jalan pakai kaki, di akhirat dia ngesot pakai muka. Kenapa? Di dunia dia putar balikan hukum. Sunnah dibilang goblok. Kalau dia nggak tobat, dengerin ya, ente nggak tobat. Allah bakal bikin ente ngesot pakai muka di akhirat. Sunnah ya, kita bela dong sunnah, siapapun dia. Paling berapa lama lagi nih orang nggak tobat ya, Masya Allah. Kalau iya, apakah Allah tidak kasihan dengan hambanya? Ya lah, Allah kasihan. Makanya sampai terakhir nanti Allah letakkan kakinya di neraka. Yang masih ada iman sebesar biji sawi pun Allah masukkan ke surga. Saking maha rahman rahim ya Allah. Bahkan Allah luaskan itu surga untuk menambah jumlah orang masuk surga. Masya Allah. Sampai Allah bilang, ya ibadi, lo ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislaha. Jangan pernah bilang Allah tidak punya rasa kasihan. Ya. Allah Rahman, Allah Rahim. Wahai hambaku, kalau kau datang nanti di akhirat menemuiku, kau geret dosamu sebesar langit dan bumi, memohon ampun kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Allahu Akbar. Bahkan dia berkata, dia berfirman pada Nabi Musa, ya Musa, ya, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal adina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Tolong kalimat la ilaha illallah jangan kau remehkan Musa. Hambaku berkata la ilaha illallah, diletakkan pada sebuah daun timbangan, 7 lapis langit dan isinya, bumi dan 7 lapisnya diletakkan pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah. Asal dia berkata la ilaha illallah lebih berat ketimbang itu semua. Allahu Akbar. Makanya salah kalau orang masuk neraka Allah nggak kesian, salah dianya. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu enggan beribadah sama Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, memuliakan kamu.
Masya Allah, kitanya kurang bermuhasabah diri sama Allah. Punya orang tua kita nggak hormat, punya negeri yang aman, tentram, ngaji kapan saja, busana muslim muslimah nggak dilarang, bawa Quran nggak diomelin, tinggal pilih di masjid banyak. Ya Allah, muliakan negeri kami ya Allah, berikan pemimpin-pemimpin yang soleh buat negeri ini ya Allah. Ini negara lain susah nemuin pagi-pagi anak muda kumpul sampai ribuan kayak gini, susah. Sahabat-sahabat kita di Suriah itu semua meminta dikirimkan Quran. Saudara kita di Rohingya terzolimi, disakiti, dibunuh, kita enggak di sini. Makanya berhusnuzon pada negeri kita. Ya kalau sudah bicara pemimpin nanti babnya beda. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar yang diangkat orang pintar. Tapi ingat, siapapun yang terangkat manusia, tidak ada yang sempurna. Doakan, bantu, dukung. Allah muliakan kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, saya kan disuruh mengikuti karnaval ya, hibur-hiburan kayak bun-bun kayak seperti itu di perusahaan saya. Saya bilangnya untuk tidak diri. Coba sekali lagi agak. Saya bilangnya mau kuliah untuk presentasi, padahal saya mau mengikuti kajian Ustadz gitu. Apakah saya berdosa, terus apa saya harus meminta maaf kepada manajer saya gitu, seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, akhi ya. Kalau memang antum punya akad pada sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan, maka orang dilihat dari akadnya. Ya, sehingga ya bukan berarti menghalalkan yang diharamkan untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Jadi jangan sampai kayak orang menyium hajar aswad bikin pecah kepala 4 orang gitu lah. Sikut sono nyium. Ya, Anda sudah nyium, sudah ibadah dengan cara yang salah. Nah, ini mungkin Anda punya akad bahwa pada hari ini ada komitmen tentang masalah pekerjaan. Tapi Anda pengen ngaji juga. Harusnya ada basa-basi aja dari kita. Ya, kalau nanti diizinkan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, niat sudah sampai. Toh sekarang sudah direkam, bisa diminta dan dimasukkan ke YouTube, bukan susah kok ya. Mungkin kedepannya nanti dalam rapat boleh diajukan tuh. Boleh gak kami ini meminta sedikit waktu, dengan konsekuensi kami tambah di akhirnya karena ada ujian. Walhasil akad. Ya, saya nggak berani mengatakan benar karena kerja wajib, belajar juga wajib. Tapi kalau belajar wajib, merutinkannya sunnah. Allahu a'lam. Semoga Allah mudahkan antum untuk bisa bekerja dan belajar nanti insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam. Bismillah, Ustadz. Ya. Fadhal. Yes. Suami saya keasikan tinggal sama orang tua. Tapi saya jadi jauh sama mertua karena suami nggak mau ngontrak. Akhirnya saya dan mertua nggak harmonis. Suami nggak percaya. Ya. Suami nggak percaya rezeki kalau Ya. Suami nggak percaya rezeki Allah kalau ngontrak. Gimana Ustadz? Udah 3 tahun nikah, kebetulan belum dikasih anak. Udah berapa lama nikah? 3 tahun. Berapa? 3 tahun. Oh, belum lama ya 3 tahun. Ya. Iya. Gimana Ustadz? Tapi suami nggak pernah percaya kalau saya hubungkan kehidupan dengan agama. Bener dia nggak percaya tuh. Kalau Afwan Ustadz, ini cuman bacain tuh ini pertanyaan aja dari panitia. Oh, kirain langsung orangnya. Karena kalau masalah rumah tangga, biasakan dua-duanya datang. Jangan satu aja yang ngasih bocoran, takutnya nanti kita berpihak. Karena tidak mungkin lah ada asap kalau nggak ada api, gitu ya. Apa yang membuat suami ini nggak percaya diri untuk kontrak? Tentu dia melihat mungkin ketidakmampuan istri untuk melayani dia, mungkin ya, ketidakmampuan si istri untuk bisa menjadi partner hidup. Jadi dia butuh tahapan, atau mungkin secara mendasar bahwa dia mungkin punya tanggung jawab sama orang tua yang perlu ditinggal secara perlahan. Nah, kita harus lihat sababnya dulu.
Tapi kalau sampai memang levelnya dia nggak percaya rezeki ada selain dari rumah di mana orang tuanya tinggal, ya nanti syirik larinya kan, bahaya gitu ya. Saya sih berhusnuzon ya. Memang yang paling baik buat para laki-laki sudah dikatakan tadi, manis tato'ah. Antum sudah mampu, maka antum berani untuk keluar. Bedakan antara keluarga Anda dengan rumah tangga Anda. Bukan membedakan untuk bermusuhan, tidak. Karena kalau yang namanya rumah tangga itu agenda hidup Anda. Kalau yang namanya keluarga ini sudah memang menjadi sebuah bagian dari hidup Anda yang nggak bisa hilang. Nggak ada bekas keluarga, betul? Ada bekas istri dalam rumah tangga, bekas suami juga ada gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Jadi perlu dipahami bahwa terkadang orang yang menikah ini terjebak dalam permasalahan seperti mantu nggak akur sama mertua dan lain sebagainya ini karena penyebabnya ada. Karena biar bagaimana ibu Anda itu bukan ibu kandung istri Anda atau sebaliknya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak kandungnya tidak dirawat, tidak dicukupi oleh istrinya, maka si mertua kadang-kadang nggak senang gitu lah. Ya namanya rasa memiliki, apalagi kalau ibu kepada anak lakinya kan. Waduh, nah kita nih orang laki perlu pandai untuk menyikapi ini. Untuk menyatukan mereka ya nggak gampang loh, dari dua sisi yang berbeda, masing-masing semua mengatasnamakan cinta kan. Tapi kan aku cinta sama kamu, aku kan istri kamu. Ibunya bilang, saya lebih mencintai dan saya lebih tahu dia. Nah buat orang tua juga, wallahi Islam menasihati, jangan jadi orang ketiga dalam hidup rumah tangga anaknya. Cukup doakan. Nah buat kita yang menikah, belajar keluar, ya belajar ngontrak, belajar membuka kehidupan yang baru. Karena rumah tangga ini kan telah didoakan dari awal nikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau sudah didoakan berkah, tinggal buka penyebab datangnya keberkahan gitu ya. Nah, keberkahan itu dengan apa? Salah satunya ridho orang tua. Mungkin zurghiban tasdad hubban. Anda sih boleh sering-sering ketemu orang tua, lawang orang tua, tapi kalau ketemu sama mertua zurghiban, temui jarang-jarang, timbulnya cinta. Ya, istri juga sama, temui istri ke mertua kita, orang tua kita, ya jarang-jarang, gak usah sering-sering. Karena kalau sering nanti kelihatan salah, jadi susah. Kesian. Ya kita berumah tangga dengan orang yang orang tua kita nggak ridho. Aduh. Ya. Saya selalu minta maaf sama orang tua saya kalau seandainya dari keluarga saya ini ada yang membuat kesel mama, saya minta maaf. Jangan sampai rumah tangga saya nggak dapat ridho. Tolong ya, kalau mau ngomel-ngomel ke saya nggak pandai untuk bisa mendakwahkan dia. Biar berilah waktu. Mungkin satu waktu Allah akan memberikan hidayah buat dia. Jadi kita pandai-pandailah berdialog sama orang tua ya. Jangan sampai orang tua kita nggak ridho. Karena orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sekaya apapun Anda dengan harta, sehebat apapun di mata manusia, Anda anak kecil buat ibu Anda. Merendahlah, jangan sakiti hatinya, jangan zolimi dia ya, berikan yang terbaik buat dia. Jadi betul-betul memang perlu dipahami, makanya istitoah tuh nggak main-main. Kalau cuma segera meletakkan benih semua sanggup, cuma kan membina yang sulit ya. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua insyaallah ya. Barakallah. Nah, mau tanya Ustadz, Ana sudah menikah sekitar 4 tahun dan Ana ingin sekali dikaruniai anak soleh Ustadz. Sebelumnya istri saya 1 kali keguguran dan yang kedua anak saya meninggal dalam usia 2 hari. Apakah ini termasuk takdir baik atau buruk? Baik. Anda sudah punya celengan ya, jadi wildanun mukhalladun, masya Allah. Karena yang meninggal anaknya dari kecil, Rasul pun merasakan. Bersyukurlah ya, anak cuma titipan, jangan terkecoh. Jangan gara-gara anak kita komplain sama Allah, jangan. Bersyukurlah sama Allah. Mungkin Allah tahu ya level agama Anda, sehingga Allah berikan kemuliaan akhirat buat Anda. Itu anak semua celengan Anda di akhirat, masya Allah. Tapi jangan minta mati lagi, minta hidup ke sana ya. Allah, banyak kamu. Semoga diberikan anak yang soleh ya, anak yang betul-betul membahagiakan dia. Karena ya Allah, antum punya anak yang banyak deh.
minta yang terbaik, kasih makan yang halal. Itu anak yang soleh nanti itu nolong kita, ya. Dia yang bakal bimbing kita jalan subuh ketika kita sakit. Dia yang bakal bangunin kita, dia yang bakal mandikan kita nanti, dia yang bakal kafankan kita, dia bakal berdiri di hadapan mayit kita, di hadapan jamaah. Wahai jamaah, di hadapan kita ini terbujur kaku orang tuaku, ayahku, ibuku, saudara kalian, nenek kalian. Ya Allah, kalau ada janji indah dalam hidupnya yang belum dia tunaikan, hutang untuknya. Rasul pun tak menyolatkan mayit yang berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab untuk semuanya. Apapun urusan dia, urusan saya sekarang. Masya Allah, beruntung. Bahkan ketika masuk mayit ke lubang kubur nanti, ya, sudah masuk ke lubang kubur, ketika tanah belum rata menguruk lubangnya, anak yang bakal berdiri nanti dalam keadaan bekas tanah merah di bagian badannya. Ayyuhal hadirun, sunnah Rasul. Beliau berdiri di pinggir lubang yang belum rata teruruk tanah. Istaghfiru li ummi wa abi, istaghfiru li akhikum wa li ukhtikum. Mohonkan ampun buat penghuni kubur ini. Fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Anak yang soleh meminta yang hadir memohonkan ampun. Dan anak yang soleh mulut yang gak akan pernah berhenti berkata Rabbighfirli wali walidayya. Bibirnya basah mendoakan mayit orang tuanya. Bahkan malaikat pun tak bisa mencambuk orang tuanya karena istighfar anaknya yang soleh. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, soleha insyaallah semua, ya. Wallahu a'lam. Ustadz, bismillah, ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana cara melepas susuk kecantikan secara syar'i, dan apakah seorang pezina yang sudah hijrah bisa mendapatkan lelaki soleh dan menjadi bidadari surga? Siapa yang bisa memilih takdir di masa lalu? Ya. Orang berbuat dosa, orang berbuat salah itu karena takdir yang Allah telah takdirkan. Tapi yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang baik, pengen yang gampang buat manusia. Makanya Nabi mengabarkan ada perempuan yang seumur hidupnya dia bermaksiat. Seumur hidupnya dia bermaksiat, wallahi. Ketika dia bertobat kepada Allah, tidak ada satupun manusia yang merespon tobatnya, kecuali seekor anjing yang kehausan yang mau menerima sedekah air dari sepatu kulitnya. Dan gara-gara itu dia dimasukkan ke sorga. Dia punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan si penzina ini pun jadi penghuni sorga. Mungkin asal dia mau bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa Allah ampunkan kecuali dosa syirik. Bahkan ketika si penzina ini bertobat kemudian dia mati, dia belum sempat berbuat baik, itu istighfar orang sampai ke lubang kuburnya karena dia berbuat dosa besar. Tapi istighfar bisa sampai, Allah akan muliakan dia dengan surga. Makanya nggak nutup kemungkinan, udah bertobatlah, hijrah dari masa lalu kita. Ya, jangan mengulangi, tangisi dosa di masa lalu. Wabki ala khati'atik. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, soleha, duduk di tempat yang baik, tutup semua pintu-pintu yang mengajak kepada keburukan dalam hidup anti. Ya, semoga Allah berikan hidayah selalu, insyaallah. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, tentang cara mengeluarkan susuk kecantikan secara syar'i, gimana Ustadz? Syukron. Susuk ini yang paling baik memang kembali kepada orang yang memasangnya untuk mengeluarkannya. Kalau secara syar'i, ruqyah. Ruqyah ini bisa mengeluarkan, karena susuk ini kan singgasana setan di badan kita. Ya, jadi setan biasanya ngasih syarat, saya bisa nolong kamu, semua orang senang sama kamu, asal letakkan nih berlian di pipi kamu, sehingga orang lihat pipi kamu kelepak-kelepak, gitu ya. Diletakkan di bibir, di bagian mata, di bagian pundak, pinggul, macam-macam gitu ya. Itu daya tarik yang dibikin oleh setan, sihir namanya itu. Itu bisa keluar dengan ruqyah sebenarnya, ya, atau kembali ke orang yang masang untuk diambil kembali susuk tersebut. Tapi kalau dia memang mau dengan secara syar'i, ruqyah itu bisa mengusir setan dari badan kita, ya, sehingga salahnya pun sama. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz,
bisakah takdir dipisahkan dari proses ikhtiar? Apa maksudnya? Iya, takdir itu bisa efek dari ikhtiar. Karena usaha untuk menjadi sesuatu yang baik itu proses. Makanya kalau kita merasakan takdir yang buruk, ya ada ikhtiar untuk bisa hijrah pada takdir yang baik. Dulu Umar bin Khattab begitu. Ketika dikabarkan tentang penyakit taun di negeri Syam, beliau menggagalkan perjalanannya ke Syam. Abu Ubaidah bin Zarrah tanya, kau lari dari takdir Allah wahai Umar, karena diperintahkan ke Syam kan? Kata Umar, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Boleh, itu semua proses ya. Wallahu a'lam. Khalas. Tayyib ya. Ini panitia sudah bilang khalas. Ustadz, Afwan, boleh satu lagi? Fadal. Saya Ahwat, anak tunggal, bekerja kantoran, sudah menikah, punya anak satu. Suami merasa saya lebih patuh kepada orang tua daripada ke suami, sehingga suami saya berselingkuh dan saya pun mengusirnya dari rumah. Saya sebagai istri sudah meminta maaf saat bertemu langsung, tapi suami sudah tidak ada itikat meluruskan masalah. Apakah saya sebagai istri boleh meminta cerai karena suami sudah tidak ada kejelasan? Syukron Ustaz. Ya kalau memang jelas sudah seperti itu ceritanya ya boleh. Anda membutuhkan seorang imam yang membawa bahtera rumah tangga ke surganya Allah. Sekarang kalau si suami sudah nggak ada ketertarikan buat membawa bahtera, ya janganlah mengayu sendiri kan gitu. Boleh, alasannya kuat. Tapi kalau masih bisa diluruskan lebih baik ya. Memang buat laki-laki ya harga diri kita itu bekerja. Ya jangan sampai Anda jadikan bidadari surga Anda itu bekerja. Ya, kemudian sudah istri kerja, Anda berusaha selingkuh atau pengen poligami lagi. Aduh, masya Allah. Kalau di negeri-negeri Islam itu memang betul-betul ditegakkan rumahku surgaku itu, yang namanya rumah tuh isinya bidadari. Bidadari dijamin, dicukupin, dibelikan rumah, diberikan nafkah. Lelaki yang belanja ke pasar, udah perempuan jadi madrasah sudah. Nah di kita ini agak susah. Ya kita menikah dengan orang yang sedang bekerja dan kitanya nggak bekerja, ya harga diri. Makanya wajar kalau istri itu kadang-kadang lost control ketika emosi, dia bisa mengatur suaminya. Kenapa? Karena dia merasa income-nya lebih besar. Makanya nikah dengan yang sekufu. Ya supaya ada dialog baik ke depan. Kalau Anda nggak pengen menikah sama orang yang kaya, bekerja, Andanya juga harus pekerja yang betul-betul semangat, workaholic ya, betul-betul bekerja yang keras supaya nyambung obrolannya. Khawatirnya seperti ini. Nah buat si akhwat ini, ya kalau memang udah begitu nggak ada kejelasan, ya udahlah laporkan ke panitra sebelum ke KUA, nanti ada nasihat dari mereka. Kalau didudukin memang sudah nggak ketemu, wallahi pisah merupakan solusi. Semoga Allah jaga rumah tangga anti insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ini. Minta maaf nggak kebaca semua. Mudah-mudahan pembahasannya hampir mirip dengan yang ditanya ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.